ketika ada repost dari Nikita itu menggunakan akun Niki Huruhara, ditambahkanlah kalimat itu dengan kalimat begini, dasar dokter penipu, ya abu-abu, beruntusan, ya ceking lah apa segala macam itu. Nah, itulah menjadi sumber awal dari persoalan ini sehingga masuk ke proses hukum. Sebelum kita melakukan upaya peninjauan kembali, ada beberapa yang harus kita bahas di sini dan kita akan meluruskan. Kita akan membongkar seluruh berkas untuk tujuannya menyempurnakan daripada materi PK kita sendiri. Kali ini Hotspot telah kedatangan Edwin. Edwin adalah kakak kandung daripada Nikita Mirzani. Kemudian di samping Edwin ada Bang Usman. Bang Usman ini adalah lawyer yang menangani perkara Nikita dari awal sampai dengan putusan kasasi kemarin. Kita dengar dari mereka apa kejanggalan-kejanggalan ini. Mungkin buat Bang Usman dulu pertama, artinya bahwa bisa dijelaskan secara singkat posisi perkara yang sedang dihadapi oleh Nikita dari awal hingga putusan akhir. Seperti apa Bang Usman? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kasus ini bermula ya dari adanya waktu di tahun 2024 itu kan lagi rame soal isu skincare atau produk kecantikan yang berbahaya. Nah, disitulah awal mula persoalan ini kemudian muncul. Ada beberapa influencer ya di media sosial pada saat itu mereview produk-produk yang berbahaya. Nah, kemudian ada yang kita kenal di media sosial itu ada akun doktif atau dokter detektif. Ya. Nah, mulai dari situlah permasalahan ini muncul. Kemudian doktif mereview sebuah produk, ya. Produk itu adalah produk dari Glavitsa RMA Group. Ya. Nah, ternyata produk itu karena dia basicnya dokter juga. Dia menemukan ada kandungan-kandungan berbahaya di dalam produk itu. Nah, kandungan berbahaya itu kemudian tersebar di media sosial. Nah, pada saat itu Nikita ikut bersuara. Ya, akhirnya kemudian dia merepost ya hasil dari konten yang di review oleh dokter itu. Sebentar. Berarti yang menyebarkan pertama bukan Nikita. Bukan. Nikita hanya merepost daripada berita yang sudah berkembang. Betul sekali. Dia merepost ya karena ini berbahaya. Jadi disitulah ditambahkan kalimat-kalimat oleh Nikita. Tuh. Ya. Nah, dia bilang gini, ini produknya netizen tahu kan ini produk siapa gitu kan. Kalimatnya Niki bilang kan bahwa ini adalah kan produknya siapa ya? Produknya siapa? Netizen tahu nggak ini produknya siapa? Pasti tahu kan gitu. Kira-kira begitulah kalimat itu. Nah, kemudian memang ada beberapa repostan. Nah, yang terakhir menjadi persoalan itu ketika ada repost dari Nikita itu menggunakan akun Niki Huruhara, ditambahkanlah kalimat itu dengan kalimat begini, dasar dokter penipu, ya abu-abu, beruntusan, ya ceking lah apa segala macam itu. Nah, itulah menjadi sumber awal dari persoalan ini sehingga masuk ke proses hukum. Tujuannya Niki sendiri mengatakan itu untuk apa? Itu ada himbauan. Dihimbau sama Nikita pada saat itu buat masyarakat ya. Jangan gunakan produk-produk seperti ini yang berbahaya. Mengedukasi lah. Mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat secara luas. Betul, secara luas. Sehingga ini kan kita tahu kalau dia di media sosial itu ya kan untuk kepentingan orang banyak dia biasanya paling depan untuk pasang badan gitu kan. Itu apa sama Bang Krisna mungkin paham juga kan karakter dari Nikita itu. Nah, sehingga di situ dia tambahkan, dia bilang jangan pakailah ini gitu kan, berbahaya, tidak punya izin BPOM dan lain sebagainya. Itu normal, wajar-wajar saja pada saat itu, Bang. Kenapa jadi kompleks ya kan pidananya itu? Nah, ini menjadi pertanyaan hukum yang serius. Ya. Ketika itu ya kalau kita berbicara masalah
fakta yang ada, yang ditambahkan tulisan-tulisan itu sehingga dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan sampai hari ini diputus tingkat kasasi, ya itu yang dibawa oleh pelapor ini. Pelapor ini yang namanya Reza Gledis. Dia melaporkannya apa? Melaporkannya pertama ya, ini harus kita ini dulu. Biar tahu nih duduk permasalahannya kan. Di Polda itu dia dilaporkan pasal 368 KUH pidana yang lama. Ya. Kemudian dijuntokan dengan pasal ITE. Pasalnya waktu itu ITE-nya terkait dengan pasal 27 huruf A. Gitu. Nah, kemudian dijuntokan sama TPPU laporannya, laporan pidana. Berproseslah itu sampai akhirnya singkat cerita Nikita ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada saat itu. Nah, cuman proses ini di sini ada yang mengganjal ya. Nikita itu sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik pada saat itu. Pengertian tidak belum pernah dimintai keterangannya seperti apa? Kan kita tahu Bang, kita ini kan orang hukum, kita paham proses penyelidikan seperti apa, harus ada penyidikan, lalu kemudian gelar perkara dan seterusnya, sehingga ditetapkanlah orang sebagai tersangka. Pertama pasti dikasih dong undangan klarifikasi, nah apa dan sebagainya. Nah itu yang tidak ada, tidak ada, semua itu tidak ada. Terakhir nih kita dipanggil, waktu itu pada saat dia dipanggil, tiba-tiba dipanggil sebagai saksi. Biasanya kan kalau kita hukum acara yang biasa kita lewatin, minta interview dulu, minta klarifikasi. Sepakat. Benar. Karena ini prosesnya adalah penyelidikan. Biasanya kita dimintai kan dikasih undangan klarifikasi. Betul. Untuk kita mengklarifikasi dulu terhadap laporan itu. Laporan itu. Bukan untuk menjadi saksi dulu. Bukan. Kalau menjadi saksi berarti sudah meningkat menjadi penyidikan. Penyidikan. Lanjut. Itu. Nah, proses klarifikasi atau interview tidak ada. Tiba-tiba nih kita dipanggil. Dimintai keterangannya sebagai saksi. Tapi ya saya harus tanda kutip waktu itu memang bukan saya yang dampingin. Waktu itu yang dampingin Bang Fahmi. Tapi dokumennya ada, dikirimin sama Bang Fahmi karena Bang Fahmi tim waktu di Polda itu nanganin perkara itu, ya saya tahu dokumennya gitu. Karena waktu itu rencananya kita mau pra-peradilan. Gitu. Tapi biasanya kembali lagi ya, Bang Usman sebentar. Kita mundur dikit sih kan, bahwa undangan klarifikasi itu kalau kita tidak hadir dalam undangan itu, maka penyidik biasanya meningkatkan gelar perkara menjadi penyidikan supaya ada upaya paksa. Artinya bahwa orang ini tidak kooperatif. Nggak ada sama sekali kalau ini. Ini kan nggak ada sama sekali. Dan saya rasa kalau Niki itu waktu dapat undangan klarifikasi, pasti dia akan mengklarifikasi. Mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada apa itu Bang Usman kira-kira? Nah ini kita tanda kutip ada something apalah, something wrong lah, ada yang sesuatu yang salah lah gitu ya. Tapi saya mau mengatakan begini Bang, sebenarnya saya mau menyambung ya tadi ya. Akhirnya dipanggil sebagai saksi. Kemudian saya kan mau mengkritisi soal proses penegakan hukum ini, ya kan? Nah, maksud saya itu pada saat sudah bergulir di pengadilan, ya kan? Kita menyampaikanlah itu. Proses sebentar, Bang Usman, biar urutannya jadi jelas. Artinya tadi kan dikatakan oleh Bang Usman, tahu-tahu dipanggil sebagai saksi. Betul. Terus dilanjut dulu. Dipanggil sebagai saksi. Setelah dari situ, hari itu juga dia dipanggil sebagai saksi, ditahan. Hari itu juga tersangka langsung ditahan. Panggilannya nih Bang, surat panggilannya panggilan saksi. Diperiksa, periksa kan. Tiba-tiba berubah sorenya tersangka gitu. Ya berarti dia harus melewati setelah dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik melakukan gelar lagi perkara, akan meningkatkan sebagai tersangka. Iya, tanda kutip gelar perkara apa secepat itu Bang? Itu yang saya mau tanya. Kan Bang Usman sebagai lawyer pendamping. Kenapa begitu cepatnya? Makanya pagi dia dipanggil, pagi itu mulai pagi sampai siang dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi. Sebagai saksi. Kita patuhi dulu lah panggilan itu pada saat itu kita patuhi dulu. Oh ini dipanggil sebagai saksi. Pagi ke siang setelah itu pemeriksaan selesai. Jangan pulang dulu katanya. Gitu. Tunggu sampai dulu. Jam berapa tuh?
sekitar jam 3-an lah. Oke, jam 3-an. Gitu. Oke. Jam 2, jam 3-an lah. Setelah pemeriksaan nih, jangan pulang dulu. Setelah dari situ, ini mau ngapain lagi Pak? Tunggu pimpinan. Biasalah penyidik ya, begitu kan. Kita tunggu pimpinan, mau koordinasi sama pimpinan. Oke, peristiwa itu kita, oke lah kalau begitu. Kita tungguin. Betul kan? Tiba-tiba, saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba keluar surat penetapan tersangka. Hari itu merah juga. Ya kan kertas merah itu? Di kertas merah, surat penetapan tersangka. Kaget kita. Terus ini kok tiba-tiba dari saksi hari itu juga jadi tersangka. Itu. Nah, hari itu juga keluarlah surat penahanan terhadap Nikita. Begitu desaknya. Begitu jadi instan sekali rasanya ya. Kan udah instan, terus artinya apa yang harus kan menjadi ditahan gitu loh. Artinya kan bahwa seorang Niki yang kita tahu dia kan adalah public figure. Yang mau kemana sih gitu ditambah kan. Lagi punya anak, rumahnya jelas. Kan rumahnya masih jelas, kecil. Kan anaknya juga masih kecil gitu loh kan. Nggak ada potensi melarikan diri lah gitu. Tidak ada potensi, sepakat. Tidak ada potensi melarikan diri. Urgensinya Kenapa apa? harus ada urgensi yang sangat mendekat mendesak untuk penahanan. Ya kan, Abang kan ini juga praktisi hukum juga ya. Tentu dalam perjalanan atau cerita yang saya sampaikan tadi itu masih menjadi tanda tanya kita gitu kan. Yang tadi saya bilang periksa saksi, oke lah kita pagi sampai siang periksa saksi. Pertanyaan yang gelar perkara ini emang sesingkat itu. Kita kan gelar perkara harus dengerin ini dulu, lihat dokumen, lihat ini ya. Biasanya kalau ada gelar perkara begini, ini kasusnya seperti apa. Itu kan mau paparkan kasus aja udah makan waktu cukup lama. Apalagi yang dituduhkan salah satunya adalah TPPU. Berat banget itu kan berat, pasal berat itu. Tidak sesederhana itu ya untuk apa namanya Mas Edwin. Saya tahu bahwa Mas Edwin bukan orang hukum, kan? Tapi berbicara bahwa adiknya Mas Edwin, seorang Nikita, dikenakan TPPU, kaget gak? Kaget sih, karena apa yang membuat kaget? Poin utamanya kan gini. Kok bisa berkembang ke arahnya ke situ ya. Gitu. Apa yang membuat kaget? Saya sekarang teknologi udah sedemikian majunya, Bang Krisna. Saya bisa semudah itu untuk mencari pasal TPPU itu tentang apa sih? Sepakat. Dengan informasi banyak yang kita bisa menelaah sedikit lah dari situ tanpa harus kita jadi seorang ahli dulu. Setidaknya pengetahuan umumnya. Yang saya dapatkan pengetahuan umumnya. Pasal TPPU itu adalah ketika orang berbuat tindak pidana yang melibatkan menguntungkan dirinya, kemudian uang itu atau apapun itu hasilnya dia coba gelapkan, kaburkan. Ada upaya layeringnya. Merubah asal usul merubah asal usul dulu, kemudian pengaburan, kemudian nanti penguasaannya belum tentu atas nama dia nih, karena kan ada upaya pengaburan. Kalau saya sedikit membaca kasusnya saat itu, bilang ini gimana ceritanya dibilang TPPU? Kalau memang akhirnya diputus bahwa pasal awalnya terbukti dianggap pemerasan. Dibilang jadilah ini sebuah tindak pidana pemerasan dengan kerugian uang sejumlah sekian. Tapi untuk menjadi TPPU itu kan tidak sederhana. Tidak semudah saya mencuri sesuatu, dapat uang, kemudian saya membelanjakan uang ini atas nama saya, jadilah TPPU. Kalau seperti itu kan semua orang yang mencuri itu TPPU. Kalau bermodalkan pemikiran kayak gitu, tapi kan tidak. TPPU ini kan lahir, sepengetahuan saya yang sedikit ini, ini lahir atas penanggulangan terhadap kejahatan kerah putih. Kerah putih itu apa ya? Udah pasti bukan monyet, Bang. Ya kan? Udah pasti bukan monyet. Pasti pinter ini gitu. Ya kan? Maksud saya bahwa kejahatan kerah putih ini adalah sebuah kejahatan yang terpola, terorganisir dan dilakukan dengan cerdas. Dengan upaya-upaya yang juga tidak kalah cerdasnya untuk mengelabui para penegak hukum. Sementara kalau Niki, saya terima uang, kepercayaan saya adalah ini uang kerjasama. Saya dengan senang hati dan penuh percaya diri bahwa uang ini saya akan bayarkan untuk unit rumah saya yang sedang saya beli. Jelas pembayarannya kan. Apakah ada layering di situ? Maksudnya ada berapa? Kalaupun misal dianggap terjadi layering karena uang itu bukan Niki yang membayar sendiri, tapi orang lain yang membayar sendiri. Satu layer.
Sementara mengaburkannya kemana perginya? Kenapa? Karena propertinya punya Niki. Dan itu ketika atas nama Niki. Betul. Kalau nggak salah itu cicilan terakhir ya. Betul. Itu pembayaran terakhir. Nah, betul. jadi poin saya adalah ketika kejahatan ini orang berbuat jahat kemudian dianggap seperti ini. Ini kan dituduhkan saat itu kan, statusnya dituduhkan. Saya lu gitu Ki, ini mah ngawur sih, kok pasalnya nyampe ke sini, ini pasalnya nyampe ke sini. Bahkan orang-orang terdekat saya lah, orang yang bahasanya tidak mengenal Niki, tapi mengenalnya saya. Saya coba konsultasikan hal yang sama. Mereka bingung. Bang, bukannya TPPU itu harus ribet ya? Ya kan harus ribet, betul. Bahasa umumnya harus ribet ya kan? Yang orang umum ini bisa tanggapi. Sebentar Mas Edwin. Artinya bahwa sebagai seorang kakak, ini kan Niki jatuhnya adik kan, adik. Dia pasti kan tentunya Mas Edwin sendiri walaupun bukan orang hukum, tanya dong, ini bisa kenal mereka tuh gimana ceritanya? Sedikit cerita tuh kenapa sih bisa kenal orang-orang ini tuh gimana? Ada nggak cerita Niki? Kalau saya tipikal gini, saya sebagai anak pertama, orang tua saya kebetulan keduanya sudah tidak ada. Jadi prinsip saya adalah gini, kalau lu ada masalah lu cerita. Kalau lu nggak cerita sama gua anggap lu nggak bermasalah. Jadi untuk hal ini, Niki tuh nggak pernah enggak. Jadi karena sudah dewasa masing-masing punya kehidupan masing-masing. Ini sama halnya kayak kalau Bang Krisnamurti nanya seperti itu. Banyak nih orang bilang, lu kan abangnya, kok lu nggak ngingetin? Sebentar, ini bukan anak kecil. Kalau ini anak kecil, umur 10 tahun, belum dewasa lah. Oh, tugas saya itu. Wajib gitu. Kalau perlu dipukul. Tapi kan ini udah dewasa, udah punya anak, udah punya kehidupannya sendiri. Malah kalau bicara soal penghasilan, sudah barang tentu lebih besar Niki daripada saya. Sayanya orang biasa, tapi poin saya sebagai kakak tetap saya laksanakan. Kalau memang ada masalah, let me know, let's discuss. Kalau lu tidak berdiskusi atau tidak mengabari gua terkait masa lalu, ya gua anggap lu nggak ada masalah. Makanya tiba-tiba kasus ini muncul, saya juga kayak, what? Tapi pasalnya yang bikin saya kaget sih, maksud saya kayak disertakan TPPU itu. Adik gue mungkin punya potensi mulutnya pedes. Bahkan bukan punya potensi, memang mulutnya pedes. Mari kita setuju terhadap hal itu. Saya juga mengakui bahwa adik saya ini memang tipikal orang yang kalau ngadu nyali, saya aja yang laki kalah. Oh serius, dia tipikal kalau kita tahu lah itu nyalinya kan benar. Nyali. Jadi kadang suka tanpa tendeng aling-aling lah. Demi greater goods, kalau saya melihatnya selama ini ya demi greater goods aja, ya udah. Lo ribut soal ini, perkaranya apa, kalau yang terkuak sampai ke media itu mungkin saya bisa ikuti. Tapi kalau yang ini kan saya hanya ngelihat, ini kenapa ini? Lo kenapa sih? Lo kenapa ya gitu? Jadi artinya bahwa proses itu akhirnya berlanjut dengan menjadi P21 kan begitu. Jadi P21 kan menjadi P21. Betul. Kemudian kan tahap 2 disidangkan di pengadilan. Nah, proses di pengadilan itu sendiri apa sih pertimbangan hakim yang banyak diabaikan dalam fakta-fakta persidangan di pengadilan negeri itu sendiri? Mungkin Bang Usman bisa menceritakan. Banyak banget. Jadi gini, ini kaitannya kita berbicara peristiwa hukum yang di pertama tadi itu, karena kan sudah diungkap di persidangan, ya kan? Nah, kenapa sampai terjadi perpindahan uang itu? Nah, ini kaitannya dengan dia tadi speak up di media, gitu. Nah, speak up di media itu ternyata itu membuat dia bereaksi. Ini kita berspeak up seperti itu. Reja Gladys atau pelapor ini bereaksi. Dia takut dalam tanda kutip. Dia takut nih kita speak up terus. Ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia mencari tahu. Dengan speak up-nya si Nikita, terus mempengaruhi apa ke Reza Gladys? Ya karena produk tadi itu. Produknya dia yang Glavit CRMA Group. Lebih spesifiknya glowing booster cell. Pengaruhnya apa buat dia? Kan yang tadi itu tidak terdaftar di BPOM, produk berbahaya, Produk itu tidak terdaftar di BPOM. Kan keluar suratnya dari BPOM. BPOM yang rilis. BPOM rilis. Dan produk itu ditarik
dihimbau untuk ditarik karena menggunakan jarum suntik microneedle. Kalau ini saya sedikit akhirnya mengikuti beritanya, ya itu ada microneedle-nya. Sementara kalau sedikit lompat ya Bang, mohon maaf nih, sedikit lompat aja. Ketika di persidangan Ibu RG ini mengklaim bahwa produk yang dia jual secara bebas tersebut adalah treatment. Treatment. Iya, jadi orang membeli itu dengan asumsi orang itu harus membawa produk itu datanglah ke klinik. Sementara obat ini dijual, produk ini dijual secara online. Online kita bicara dari Sabang sampai Merauke. Dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ini orang bisa beli nih gitu. Ya, bebas. Iya, bayangkan orang yang ada di Papua ketika membeli itu, berarti orang itu harus ke klinik. Untuk mendapatkan treatmentnya. Perawatannya. Jadi dianggapnya bahwa saat itu ini adalah treatment yang dijual treatment. Tapi poin utamanya kan pertanyaannya adalah kenapa ini produknya dikirim ke sana? Yang seharusnya dilakukan treatment. Betul, treatment itu kan di tempat. Ya, di treatment kan berarti di klinik dong. Klinik, betul. Harus tenaga ahli yang melakukan. Tempat terus orang-orang yang ahli di bidangnya melakukan kan treatment tersebut. Itu. Itu kan pertanyaan lagi, kenapa malah ini diklaim malah sebagai dikirim treatment? Padahal kan sudah itu barang dikirim, orang bisa pegang produknya. Terus? Ya, itulah yang jadi pembelaan. Makanya saya juga jadi terus kenapa? ini makin simpang siur lagi nih, karena ketakutan atas hal ini. Kemudian lompatlah jadi ketakutan pribadinya bahwa kalau ngomong terus nanti apa nih efek sampingnya? Kan ya yang bisa tahu kan hanya orang yang di dalam sana sendiri. Iya, betul. Pelapor lah gitu. Ini efeknya terhadap saya apa ya? Saya juga nggak tahu kan. Maksudnya. Tapi poin utamanya ini sudah di highlight sama BPOM. Bahwa tidak boleh. Iya, dan tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Itu ya. BPOM sendiri yang ngomong. Seperti Bang Usman tadi, kan mengkhawatirkan daripada pelapor. Kemudian dia mencari tahu akses buat ketemu Niki. Dia yang mencari tahu. Iya. Akses bagaimana bisa ketemu Niki. Iya. Siapa akses itu yang dihubungi? Dia hubungilah Dokter Oki. Dokter Oki lah. Dokter yang Oki dihubungi penghubung. oleh pelapor. Dokter Oki kemudian bilang, kan gini bahasanya, Dok, itu ya. Kalau mau ada dokumennya saya ada, kalau mau ditunjukin Bang saya bawa. Gitu kan. Dok, dokumen apa? Itu dokumen dia minta ingin supaya dipertemukan dokumentasinya lah. Dokumentasi chat WhatsApp-nya beberapa kali itu dia pengen banget ketemu sama Niki. Intinya di situ. Artinya pelapor yang aktif. Terus bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Terus ditanyalah sama karena Dokter Oki sama Dokter Reza Gladys ini adalah temenan sama-sama dokter dan sudah lama berteman katanya. Ya, akhirnya dia bilang urusan apa? Saya mau ada urusan sama Kak Niki, Dok, gitu. Kata si Oki. Kata si pelapor nih. Oki bilang urusan apa? Urusan apa? Ditimpalin sama pelapor. Saya mau ada urusan sama Kak Niki. Terus? Kalau urusan kerjaan nanti ke Mail. Itulah kenapa Mail terbawa-bawa. Kesian juga ini. Terus? Nah, akhirnya singkat cerita bersambunglah cerita itu lewat telekonferensi. Telepon WA. Antara Oki, pelapor sama Mail. Bukan ke Niki? Bukan. Jadi Mail, Oki, karena karena Dokter Oki ada permintaan dari pelapor. Betul. Akhirnya terjadilah pembicaraan ketiga tadi. Betul. Mail, Dokter Oki dengan pelapor. Kemudian singkatnya inti dari pembicaraan itu, Dokter Oki sebenarnya cuman menyampaikan pesan, memperkenalkan Mail, ini Dokter Reza. Dokter Reza itu ada perlu sama Niki. Ya, nanti selebihnya kalian lanjut. Gitu. Karena mungkin Dokter Oki tahu Mail ini selalu melekat di di samping Niki. Jadi pertimbangannya hubungin Mail aja deh. Hubungi Mail. Gitu. Selanjutnya nanti dengan Mail gitu. Nanti selanjutnya dengan Mail karena ada urusan pekerjaan. Ya. Nah, setelah itu berlanjutlah itu di WhatsApp itu WA, punya chat-chatan itu. Antara pelapor dengan Mail. Gitu. Ya,
Saya masih ingat itu kalimatnya begini, malam Mail, ini aku Reza, dokter Reza yang tadi. Itu mau menyambung pembicaraan di telepon tadi. Kira-kira kapan ya aku bisa dipertemukan sama Kak Niki? Nah, berarti jelas yang aktif adalah pelapor. Kan dalam hal ini sejak awal memang pelapor dengan Niki. Betul. Terus? Nah, dijawab sama Mail. Dia bilang gini, nanti dulu ya, dia bilang gitu. Aku tanya ke Kak Niki dulu. Dia ada waktu dan bisa ketemu atau enggak. Terus ditanya ini urusan apa? Ditanya sama Mail, mau silaturahmi katanya. Gitu. Bentar ya. Nah, komunikasilah Mail ke Niki. Nik, ini ada dokter Reza mau ketemu lu katanya. Gitu. Lu bisa nggak ketemu dia? Gitu kan. Ditanya, ditimpalin sama Niki. Urusan apa? Gitu. Pokoknya urusan kerjaan lah. Gitu. Niki bilang, kalau nggak menghasilkan uang ya ngapain ketemu gua? Normal. Dia kan seorang public bintang figure. besar. Betul. Kan dia. Waktu adalah uang buat dia. Iya. Iya dong. Iya lagi. Iya, artinya bahwa kan gua ya jangan kan kita juga kalau misalkan ada orang bilang urusan apa sih? Kan gitu loh. Diajak nongkrong gitu, Bang Krisna nongkrong yuk. Ngapain? Jelas gak? Kan kalau nggak jelas nanti lah. Kan kalau cuma mau tanya-tanya dulu nanti lah. Kan itu biasa lah. Iya. Kan gitu loh. Terus? Nah, lalu dia setelah itu Mail sampein ke pelapor ini di chatnya, Dok, mau ketemu Kak Niki dalam rangka apa? Gitu. Silaturahmi. Orang kan kalau mau silaturahmi ada tujuannya kan. Pasti, gitu. Sama kayak saya misalnya ke Abang nih. Saya belum kenal Abang sebelumnya. Tiba-tiba saya WA misalnya staf Abang atau siapa gitu kan. Mas izin saya mau ketemu sama Pak Krisna, bisa nggak gitu? Pasti ditanya tujuannya apa? Silaturahmi. Iya, lu mau silaturahmi mau ngapain? Gitu loh. Iya, silaturahmi kan, terus kepentingannya apa? Tanya lagi kan, pasti bolak-balik ke situ. Iya, nggak mungkin orang silaturahmi datang salaman doang terus dia pulang. Terus pulang kan. Ditanya mau silaturahmi, disitulah dia bilang ini kaitannya dengan pekerjaan. Saya minta ya Kak Niki 3 hal. Kak Niki tidak speak up di media, tidak menjelek-jelekan produk saya, gitu. Yang kedua, nama saya ini sekarang sudah dijelekan sama Doktif, karena Doktif sering nyerang saya. Yang ketiga, saya minta Niki pasang badan untuk bantu saya nyerang Doktif. Oh, berarti dia menawarkan sesuatu, terhadap pertemuan itu. Iya, gitu? silaturahmi. Iya, silaturahmi itu bahwa dia menawarkan sesuatu 3 poin tadi. 3 poin yang disampaikan ke Mail. Iya. Penawaran dia dong. Penawaran dia. Kan biasa, kan masih normal. Dia menawarkan sesuatu. Tektokan lah pada saat itu. Mail sama Nikita bilang. Dia minta 3 hal tadi yang saya sampaikan itu. Kata Niki, dia bilang gini, gua nggak mau yang satu itu karena itu produknya mau berbahaya. Gua nggak mau. Dia bilang gitu. Kalau dia mau produknya gua review yang baik-baik, itu diperbaikin dulu, benerin dulu. Terus yang sudah beredar, lu tarik semua. Ya. Berarti kesimpulannya ada kesepakatan bisnis. Ada kesepakatan bisnis. Itu poinnya, Bang. Niki dengan dokter pelapor. Iya. Gitu, kan. Itu kemudian akan ada timbul satu term condition. Betul. Kan, di dalam kesepakatan bisnis itu. Iya. Seperti yang dikatakan Niki tadi adalah perbaiki dulu. Kan, baru gue mau. Baru gue mau. Gitu, sepakat. Kan. Baru gue mau dagang sama lu. Baru gue mau bisnis sama lu. Iya. Masih normal? Masih normal. Terus? Gitu kan disampaikan lah sama Mail. Sampai sama Mail. Disepakati sama Reza. Gitu kan, disepakati nih sama si pelapor nih. Ya udah. Karena kerjanya bisnisnya sudah sepakat, maka muncullah angka uang itu. Biasa. Biasa gitu. Iya, udah sepakat. Gitu. Muncul angka uang, ditelepon. Tapi itu telepon putus dulu, Bang, bukan hari itu, besoknya apa 2 hari kemudian dia telepon, kemudian dia bilang nih, Mail, kalau yang kemarin bisa turun nggak? Kan Mail sebutkan 5 miliar, gitu, ditawar sama dia, Bang. Kalau dari ditawar sama pelapor, kalau dari 5 miliar bisa nggak turun, gitu. Dokter maunya berapa? Kata Mail. Kalau 4M gimana? Gitu. Nah,
Kalau 4M bagaimana? Saya diskusi dulu sama suami saya. Gitu. Tapi ada bridgingnya di situ. Bridgingnya itu kan ketika di chat, kalau saya lihat di fakta persidangannya bahwa Mail pertama malah nggak ngasih angka. Dipaksa ya. Iya, dipaksa untuk ngasih angka. Jadi Mail nggak ngeluarin angka apa-apa. Dipaksa berapa deh, berapa deh gitu ya. Di chat ya. Ini kalau nggak salah inget ya, tolong koreksi kalau saya salah. Di fakta persidangannya seperti itu bahwa Mail berapa? Mail pun menjawab, saya nggak tahu. Saya nggak enak nih kalau ini. Punya juga dia nggak nyebutin. Iya gitu. Bahasanya kan kayak ini tailored nih, kalau ngomong perjanjian ini tailored nih, gitu kan. Orang yang tailored itu kan angkanya ya tidak fix. Ya sama saya seorang jasa konsultan komunikasi. Kalau ditanya, Bang berapa? Ya ntar dulu kebutuhanmu apa kan gitu dulu. Kebutuhanmu apa? Bener. Ini ada menunya ada A sampai Z misalnya. Ini bisa a la carte, A sama B doang. Atau mau paket A sampai Z. Tentu angkanya akan berbeda. Saya juga nggak akan lempar tau-tau segini. Oh enggak. Saya tanya dulu budget lu berapa? Saya biasanya gitu. Kalau saya sebagai konsultan komunikasi, nanti saya bisa tailored lagi untuk bisa memenuhi ekspektasi dari budget yang disediakan oleh klien saya misalnya itu. Nah kalau ini kan saya berpikir hal yang sama. Ya Mail nggak akan keluarin angka, nggak mau gitu. Berapa? Kalau saya lihat peristiwa yang tadi diceritakan oleh Bang Usman, oleh Mas Edwin, semua dalam batasan normal. Nah, yang jadi timbul pertanyaan di sini, gimana nih dugaan pemerasan kok bisa jadi bergeser gitu loh? Artinya bahwa ini semua masih normal gitu loh. Ini masih normal. Kenapa jadi timbul dugaan pemerasannya tuh ya kan, bahwa dibangun tuh konstruksinya tuh gimana ceritanya? Nah, ini menarik lagi, Bang. Nah, ya kan gitu loh. Ini lebih menarik lagi, kenapa bisa bergeser ke itu loh. Dari ini lebih fatal lagi. Bisnis, ya kan, dagang, ya kan, lu setuju, gua setuju, ya kan, term conditionnya udah diceritakan tadi. Kedua, ya kan, hak dan kewajibannya sudah dituangkan juga dalam kesepakatan bisnis. Semua normal. Kenapa bisa bergeser? Nah, ini lebih fatal lagi, Pak. Kalau kita berbicara proses persidangan, lebih fatal lagi. Ini kita pada saat setelah di P21, kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, kita terima surat dakwaan, ya, itu berbeda dengan laporan di awal. Nah, ini ganti pasal nih. Nah, artinya gini, Abang kan gila lagi, ini lebih parah lagi, Bang. Betul, Terus berbeda dengan laporan yang awalnya adalah pasal 368, kemudian digeser ke pasal 369. Yang awalnya dari 27A digeser ke pasal 27B. Betul. Nah, terus maka kita bilang begini. Kita proses penegakan hukum itu bukan dalam konteks formil saja ya, dalam tingkat penyidikan, tapi materialnya juga harus kita perhatikan benar-benar gitu ya. Nah, orang ini pertama tidak pernah dilakukan penyidikan, ya. Dalam pasal ini kita bicara sudah persidangan nih. Dia itu pada saat diperiksa, nih kita pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya, dia itu diperiksa dengan pasal 368. 368 itu adalah pemerasan KUHP lama. Ya, kalau 369 di surat dakwaan itu adalah terkait dengan mencari keuntungan dengan cara membongkar rahasia, gitu. Dengan membongkar rahasia itu kemudian kita dapat untung. Itu kan deliknya beda. 368 dengan 369. Karena kalau dari delik 368 pemerasan benar, harus ada ancaman kekerasan di situ. Ancaman itu harus berupa apa? Harus berupa ancaman yang nyata, fisik yang nyata gitu. Nah, tapi itu kemudian pada saat proses persidangan digeser ke pasal 369. Semerta-merta ya. Itu. Bang Usman melihat sendiri di mana titik kelemahan pembuktian jaksa? Pada saat itu titik kelemahan pembuktian jaksa ya adalah kaitannya dengan dakwaan. Dengan apa? Dengan buktinya. Bukti yang disajikan jaksa itu adalah membicarakan soal Nikita Mirzani itu menghina, membuli dan lain sebagainya. Di dakwaan tidak ada pasal menghina, membuli, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi gini, Nikita didakwa dengan pasal 369 KUH pidana, ya, yang inti delik dari itu adalah
sama dengan pasal 27B, ancaman membuka rahasia, membuka aib atau rahasia, ya, untuk mendapat keuntungan. Itu sama. Lex spesialis dari pasal 369 ini kan 27B. Ya. Nah, ternyata bukti yang disajikan oleh jaksa di persidangan adalah bukti soal penghinaan semua, Bang. Dasar dokter penipu, dokter beruntusan, dokter ceking, begeng. Itu kan pasalnya adalah pasal penghinaan. Unsur TPPU-nya di mana? Nah, ini yang menjadi semakin tidak jelas lagi. Gitu. Makanya, semakin tidak jelas lagi, ya. Kan di tingkat pertama itu dinyatakan tidak terbukti. Nah, itu dia. Gitu. Betul. Terus nah, tiba-tiba di PT itu dinyatakan terbukti hanya dengan pertimbangan sederhana, Bang. Pertimbangannya begini, pada saat ini kita menerima uang 2 miliar itu, pada saat itu juga jatuh tempo jatuh tempo cicilan rumah. Ini kan putusan cocok logi namanya. Padahal kalau tidak dibayar hari itu pun tidak ada masalah sama kita, karena kita mengartikan itu uang hasil kesepakatan dan kebetulan masuk, ya gua salurkanlah ke sana, apa salahnya? Jadi apa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim sendiri apa? Ya kalau fakta banyak sekali, Bang. Nah, saya bilang tadi itu fakta, misalnya fakta di persidangan terungkap, ya ini pengakuan dari korban di pelapor persidangan, di persidangan. Kita masih beredar ya, rekaman persidangan itu di YouTube itu masih beredar. Dia mengakui sendiri, kita katakan, kamu sepakat nggak menyerahkan uang itu? Anda sepakat nggak menyerahkan uang itu kepada Mail? Dia katakan tegas, dia bilang, iya saya sepakat, gitu. Kamu sepakat ya? Ya, arti kata sepakat jelas kan berarti? Iya. Kecuali dia menyampaikannya, iya saya dalam kondisi tertekan, saya bahkan nggak bersepakat, tapi ya mau nggak mau saya ada hak dan kewajiban kan? Dari kesepakatan, karena timbul hak dan kewajiban, biasa turunannya gitu, baru dia sepakat kan begitu. Terus? Dia pada saat itu kan misalnya ya, kalau dia bilang dalam keadaan pun seandainya dia bilang dalam keadaan tertekan, dia itu punya posisi dua, bisa menerima, bisa menolak, ya kan? Jadi bahasanya itu tidak ada satu pilihan menurut dia itu yang harus menerima, tidak ada, padahal itu bukan paksaan. Dan itu kan lu yang nawar. Kan lu yang bilang berapa angkanya. Bagaimana kita melogikakan narasi ya? Kemudian dia sampaikan, Mail berapa sih sebenarnya, berapa harus dibayar gitu. Dari Mail 5 biasanya kan itu 5 untuk kontrak-kontrak bisnis, kesepakatan bisnis setahun. Memang dokter menawar berapa? Itu kan sebenarnya fakta itu sudah terungkap di persidangan semua pada saat itu. Ya, sehingga dikatakan kita kalau nggak sepakat nih ya, kita lihat mobil, terus ya kan harganya nggak cocok sama kita. Boro-boro kita nanya bisa kurang nggak? Boro-boro kita nawar, kan gitu loh. Boro-boro kita nawar, gitu loh kan. Ini ada penawaran dari 5 ke 4. Berarti artinya ada kesepakatan. Dan itu pun dari dia. Dan itu berarti ada cocok. Ya kan? Gitu. Syarat-syarat yang ditimbulkan. Berarti kan di putusan pengadilan negeri tidak ada pembuktian terhadap TPPU. Tidak terbukti. Kan tidak terbukti terhadap TPPU. Tapi saya melihat bahwa putusan walaupun tidak terbukti TPPU, kemudian saya melihat putusannya hanya kena Undang-Undang ITE. Itu gimana dengan 4 tahun dan denda 1 miliar, ya kan, untuk urusan Undang-Undang ITE proporsional nggak menurut sepanjang Mas Edwin dan Bang Usman gimana? Ya, jadi kita ini sebagai praktisi juga kan tentu kita melihat perkembangan pelanggaran terhadap undang-undang IT ini kan. Ini diputus undang-undang IT tertinggi. Sepanjang sejarah berlakunya undang-undang ITE 2008 sampai hari ini 2026. Ya. Ini kitalah pemecah rekor ya, dijatuhkan hukuman 4 tahun terhadap pelanggaran ITE. Boleh dilihat dengan subsidiar 1 miliar. Bagaimana waktu itu ya Bapak Presiden Jokowi dihina oleh segelintir orang dan lain sebagainya, dia diproses hukum tapi pemidananya cuma 1 tahun. ITE ini kepala negara kita loh.
Menghina presiden. Menghina presiden. Yes, oke. Ya. Ini kasus real ya. Ini kasus real. Kasus real. Apakah Reza Gledes ini mengalahkan posisi dari Pak Presiden Jokowi pada saat itu? Ya, katakan begini. Jadi kalau saya bilang, saya di persidangan itu yang sebenarnya yang terbukti karena diakui sama Nikita, betul, saya menghina dia, gitu. Saya mengata-ngatai dia, saya membuli dia, gitu. Tapi pasalnya kok beda, Bang, gitu. Ini kan soal penerapan pasal di dalam suatu dakwaan. Harusnya hakim berani mengambil sikap pada saat itu. Ternyata berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, yang terbukti adalah penghinaan, pembulian, dan lain sebagainya. Namun, karena jaksa tidak mendakwa dengan pasal penghinaan, artinya Nikita Mirzani harusnya dinyatakan lepas dari segala dakwaan. Ya kalau semua kena undang-undang ITE hari ini yang melakukan repost di media sosial berapa banyak? Berapa banyak? Iya. Penjarain aja semua. Penjarain aja semua. Gitu. Iya dong. Gitu. Kalau artinya bahwa kalau semuanya, kan, hati-hati lo, kan bahaya lo, jangan repost sembarangan lo, kena lo intinya. Kan kalau semuanya, kan merepost, iya Din ya, kan. Iya. Oke, setelah putusan PN, kemudian yang sangat mengejutkan publik, dunia hukum pun juga dikejutkan dengan seperti yang tadi Bang Usman dengan Mas Edwin katakan, hukuman yang paling tertinggi kan selama undang-undang ITE berdiri. Ya. Kemudian denda lagi 1 miliar. Denda. Artinya itu sudah menjadi putusan pengadilan negeri. Apa langkah strategis yang langsung Anda siapkan untuk menempuh selanjutnya ketika putusan PN itu? Nah, ketika itu kami bersepakat ya, ketemulah sama Nikita di rutan Pondok Bambu, ya. Kita berdiskusi, sampaikan ke Nikita bahwa ini putusannya jauh dari fakta persidangan. Bahkan ya, ahli kita pun yang kita hadirkan, ada 4 ahli yang kita hadirkan. Ahli apa aja? Ahli ITE. Ahli bahasa, ahli pidana, ahli TPPU. Jadi kami tidak, ini yang spesial khusus pidana sama TPPU ini sebenarnya kan biasanya 2, tapi kami memisahkan khusus TPPU. Ya, karena apa? Karena ini berbicara soal dakwaan tadi itu yang dituduhkan kepada Nikita, gitu. Nah, dari 4 ahli ini, ya, tidak satu pun dipertimbangkan oleh hakim. Nah, fatalnya ahlinya mereka dipertimbangkan ahlinya jaksa, gitu. Dan ahlinya pun dengan latar belakang yang juga patut dipertanyakan. Seperti apa? Monggo. Iya, jadi ahlinya itu kan kita tahu ya, dia misalnya gini, latar belakangnya itu saya tidak mau menyampaikan secara vulgar karena nanti khawatir kena ITE lagi. Iya, gitu. Tapi intinya begini. Intinya latar belakangnya itu meragukan, gitu kan. Nah, dia juga konteksnya pada saat itu belum sebagai doktor, tapi di keterangan situ dia bilang saya sudah doktor, CV-nya ya, CV dan segala macam. Terus, gitu. Nah, udahlah kita. Tapi intinya adalah keterangan yang dia sampaikan, gitu. Saya menyebutnya waktu itu apa? Saya menyebutnya waktu itu dia ahlinya ini ahli yang menggunakan teori teh botol sosro, Bang. Kenapa? Apapun pertanyaan kita, jawabannya itu saja. Kita tanya misalnya begini, Anda kan ahli TPPU dari pihak jaksa nih. TPPU itu ya punya 3 tahapan pencucian uang. Tolong Anda jelaskan. Dari situ saja dia tidak bisa menjelaskan. Sehingga semakin kuat kecurigaan kita pada saat itu, ini ahli apa? Untuk apa jadi ahli kalau dia nggak bisa jelaskan? Sampai saya bilang, ini itu saya bilang, dasar kok itu. Makanya saya bilang, saya bagaimana mau bertanya? Basicnya TPPU banget, terus saya mau bertanya secara lebih dalam soal materi TPPU, yang dasar aja Anda tidak tahu. Betul. Begitu, kan? Nah, dia sampaikan poinnya begini. Cuman saya bilang, makanya saya bilang teori teh botol sosro itu. Kita tanya, apakah misalnya gini, ada satu perusahaan, ya, perusahaan ini kita tahu bahwa perusahaan ini perusahaan orang lain, bukan perusahaan yang terafiliasi sama Nikita, atau bukan perusahaan yang memang Nikita punya akses ke sana, gitu. Nah, uang itu diperintahkan dengan catatan itu disampaikan ke Nikita dulu.
Ini kita konfirmasi ke perusahaan itu. Nanti ada uang masuk untuk pembayaran ini. Ya. Dari rekening orang. Ya. Tapi itu saya yang bayar. Oke. Gitu. Oke. Dia bilang nggak bisa, tetap harus ke kita dulu nih, kita yang bayarin ke sana. Oke. Bagaimana logika? Itu ahli. Nah, itulah saya bilang. Saya sering juga bertransaksi. Misalnya saya begini. Iya. Saya suruh orang. Kalau transfer ke sini ya, kalau perlu ini gini biasa itu. Taruh catatan dari gua ya. Iya, betul. Kan sering kan yang sering begitu. Betul. Nah, itu makanya ahlinya waktu itu patut kita pertanyakan. Gitu. Tapi dalam pertimbangan pengadilan tinggi, ya kan tadi setelah tadi PN. Oke, di tingkat banding ya. Ya. Oke, di tingkat banding. Oke. Tingkat- Apa yang diperiksa ulang oleh hakim di pengadilan tinggi itu apa artinya? Jadi yang diperiksa ulang itu sebenarnya nggak ada yang diperiksa ulang ya. Oke. Misalnya kayak soal soal ITE-nya. Hakim cuma sependapat aja. Hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama soal ITE-nya 4 tahun. Nah, itu yang saya katakan tadi, sepanjang sejarah nih kita adalah pemecah rekor dijatuhkan hukuman 4 tahun atas undang-undang ITE. Ya. Lalu kemudian ditambah 2 tahun dengan pidana TPPU. Pertimbangannya ya sesederhana tadi itu. Karena pada saat 14 November 2024 cicilannya Nikita itu adalah jatuh tempo. Uang itu masuk bersamaan dengan cicilan jatuh tempo. Sehingga dialihkannya ke sana adalah sebagai bentuk pengaburan, penyamaran gitu. Oleh karena Kalau cara pandang hakim di tingkat PN, di tingkat PT yang paling kelihatan sekali itu cara pandangnya di mana? yang soal apanya ini, Bang? Yang tingkat PN dengan tingkat PT. Cara pandangnya hakim berbeda itu di mana? Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget itu soal di pertimbangan hukumnya itu aja, Pak. Oke, di pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum khusus terkait dengan TPPU. Oke, ya. Jadi kan maksud saya gini, kan tadi sampaikan sama Bang Edwin ya. Nah, artinya bahwa bagaimana bisa unsur TPPU ya kan justru muncul di tahapan pembuktian banding ini. Nah, itu kan itu menjadi persoalan. Iya, jadi begini, pengadilan tinggi udah gone itu. Iya, kan PN sudah bilang, Pengadilan Negeri iya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah bilang bahwa pelapor itu menyadari sepenuhnya uang itu dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah cicilan rumah, dan itu sudah terkonfirmasi sejak awal. Bahkan dihadirkan saksi dari orang PT Bumi Parama Wisesa pada saat itu dihadirkan. Iya benar, saya dapat notifikasi dari Mbak Nikita bahwa akan ada uang, gitu. Nah, di situ dipelintir sama pengadilan tinggi. Uang yang tadi masuk itu bersamaan dengan jangka waktu jatuh tempo itu dikatakan sebagai upaya pengaburan, pengaburan asal usul uang. Aliran dananya jelas. Lalu atas petunjuk. Kemudian itu dikategorikan sebagai TPPU. TPPU. Kalau nih kita misalnya yang punya perusahaan ini masih logik, Bang. Betul. Ini kita bukan orang yang punya, bukan pemilik perusahaan itu. Bukan orang yang berkuasa terhadap perusahaan itu. Gitu. Ya artinya bahwa perluasan atau penafsiran hukum yang berbeda ini sangat merugikan Niki. Sangat dong. Karena kan akhirnya dianggap terbukti lah tindak TPPU ini. Sementara dari awal kan sudah jelas bahwa kita bicara TPPU aja bicara layering, berlapis, dan kemudian dasar berpikirnya lahir atas kejahatan kerah putih, kejahatan yang sangat sistematis dan jelas, dengan upaya pengaburan yang juga harusnya tidak sesederhana itu. Dan ditambah loh hukumannya jadi 6 tahun. That's the, dari di awal tidak terbukti, kemudian kita tetap mempertanyakan soal pemerasan ini nih, gitu, dianggapnya. Kita mempertanyakan ini nih, 4 tahun ini, gitu. Oke, kita sudah bisa bilang bahwa oh ini tidak terbukti nih TPPU-nya. Oke, hakim cukup adil untuk bicara ini. Karena memang dari saksi ahli kita pun cukup jelas untuk menjelaskan bahwa TPPU itu seperti ini loh. Tidak bisa sederhana A ke B kemudian itu jadi TPPU. Ini perlu A ke B ke C ke, ya tadi saya bilang itu ada banyak layer sampai cukup untuk memusingkan penyidik lah. Pun di akhirnya pun harus kabur, ada pengaburan. Setelah diselidiki lebih dalam, baru oh ternyata punya si orang yang disangkakan.
Kalau ini kan enggak, ini hanya A, B, pemiliknya jelas. Itu mau dibilang TPPU gimana? Maka tadi saya argumentasi awal saya, kalau seperti itu, ya semua yang mencuri bisa dianggap TPPU kah? Sebagai seorang kakak, apa sih pertimbangannya akhirnya adiknya, kan Mas Edwin Nikita mengajukan kasasi? Ya, pertimbangannya ini nggak fair, Mas. Ini nggak fair aja, Bang. Nggak, buat saya pun ya dari awal saya ngikutin persidangannya, ya saya hanya bisa. Ya, saya bukan orang hukum, kembali lagi saya bukan orang hukum. Saya latar belakang saya politik sama entertainment lah. Poinnya ini aneh, bahkan untuk orang seawam saya gitu. Ini aneh gitu, Mbak. Ya di luar tadi saya bilang, saya sudah bicara dengan banyak orang, bahkan mereka pun juga ini ngawur sih gitu, kayak kok bisa gitu. Kok bisa? Karena pengetahuan kita pada umumnya sama. TPPU itu harus rumit. Makanya keluarlah pasal khusus ini, dilahirkanlah pasal ini, berdedikasi atas kejahatan kerah putih ini. Adik lu kan bukan kerah putih, bro, gitu. Kalau mau dibilang pintar, adik lu pintar berbisnis. Tapi bukan pintar untuk yang sampai membuat skema yang seribet ini untuk kemudian itu kan bahkan nggak ribet. Kalau yang lain pada mengikuti, poinnya tadi Niki menginformasikan kepada pemilik properti bahwa akan ada pembayaran atas properti yang sedang dia ingin beli dari si ini, dari A ke B ke C, dan itu tidak ada ya gimana, bahkan tadi akhirnya pun pemiliknya Niki. Ini mana yang dikaburkan gitu, ini mana yang disamarkan gitu. Dan itu pun dengan petunjuk tadi, balik lagi bahwa si pemilik properti nanti akan ada uang masuk sebesar sekian dari rekening ini atas nama saya, unit saya. Nah ya kan abang pun bahkan kesimpulannya sangat sederhana juga. Ya gue juga sering kalau kayak gitu. Iya kan? Bro, titip bro, uang gue kurang, lo transferin dulu ya. Ini gue mau ngambil mobil. Ya, transferin dulu ngambil mobil. Gue udah demen banget nih. Nih, lo transfer ke rekening X atas nama gue. Notisnya atas nama gue. Nanti kabarin ke si X ini bahwa ini pembayaran atas unit yang mau gue bayar ya. Oke, thank you bro, siap. TPPU lah saya kalau kayak gitu. Kalau poin terpenting dalam mengajukan kasasi itu sendiri apa, Bang Gusman? Jadi kan kemarin ada 4 poin yang kita sampaikan di dalam kasasi itu, ya. Misalnya gini, soal penerapan salah penerapan hukum, ya. Kenapa saya bilang salah penerapan hukum? Ini kita tahu bahwa di tingkat kasasi itu memang tidak mempersoalkan fakta lagi. Tapi kan kita tahu juga bahwa dari fakta itulah kemudian bisa menyimpulkan apakah ini penerapan hukumnya benar atau tidak. Ya kan? Nah, saya bilang ini semua fakta di persidangan. Satu, bahwa ini adalah perkara perdata, gitu. Hubungan bisnis yang kemudian digeser menjadi sebuah kepidana, gitu. Dengan fakta tadi itu kan, dengan fakta bahwa ada tawar menawar, dia menyodorkan diri dan lain sebagainya untuk supaya Nikita melakukan 3 hal, gitu kan. Nah, kemudian apa? Soal salah penerapan terkait dengan dakwaan di persidangan itu membicarakan fakta terungkap di persidangan itu adalah membicarakan soal pembulian, penghinaan, gitu. Dan bahkan si pelapor ini mengatakan sendiri, saya katakan begini waktu itu kita di persidangan, di dakwaan ini yang dipermasalahkan adalah soal produk skincare Anda namanya Glowing Booster Cell, ya. Tapi hari ini Anda mengaku di persidangan tidak bermasalah dengan produk saya. Permasalahan ini bukan terkait dengan produk saya, bukan terkait dengan produk skincare. Lalu apa masalahnya? Masalahnya karena saya dihina-hina sama Nikita di media sosial. Dan itu ada rekamannya. Itu terekam. Tapi kan putusan udah bertambah dari 4 tahun jadi 6 tahun. Kenapa jaksa masih ngajukan kasasi? Nah itu kita bingung juga ya, soal kewenangan jaksa dan lain sebagainya gitu. Ya, cuman yang menarik itu kan harusnya kan malah ditambah. Kenapa dia tetap masih ngajukan kasasi juga? Iya, makanya saya bilang gini, yang menjadi catatan penting atau catatan khusus ya. Memang betul, jaksa itu adalah sebagai pihak yang mewakili korban dalam konteks pidana, ya kan? Nah, tapi jaksa ya
tidak diperkenankan juga adalah semata-mata untuk menghukum orang. Ya, dia tahu bahwa putusan di PNPT itu naik gitu. Iya kan? Dia tahu naik dari 4 tahun ke 6 tahun, lalu tiba-tiba dia mengajukan kasasi. Gitu. Ikut kasasi. Kasasi kan? Nah, ketimpangannya adalah seolah-olah dalam tanda kutip ini dia ngotot. Gitu. Pihak kejaksaan ini ngotot sebelum sampai ke sesuai dengan tuntutannya dia gitu. Tapi kan kita sudah lihat bersama soal itu sudah artinya terakomodir lah kira-kira kalau kita putusan biasanya 2/3 dari tuntutan gitu kan. Betul ya Bang ya. Biasanya kan begitu. Kalau 11 tahun 2/3-nya 5 tahun. Betul. 2/3 kan biasanya mereka jarang melakukan upaya. Jarang. Ini kok ngotot sekali. Tapi sama Nikita, khusus sama Nikita kayaknya belum puas, dia ngotot sekali gitu. Gregetannya di mana sih? Gregetannya mungkin pada saat persidangan kita ribut terus kali. Back and forth-nya mungkin ya. Tapi kan proses sidang itu juga kan mereka ini membawa baper lah kalau menurut saya ya. Kita dalam proses sidang ini kan sama-sama mencari kebenaran gitu. Dalam konteks kami sebagai penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, pasti tidak akan sama dengan kebenaran yang Anda bawa gitu. Seperti itu Bang. Apa yang seharusnya fokusnya MA dalam apa tuh namanya perkara ini sendiri? Sebenarnya gini, saya sangat menyayangkan ya kasus pas kasasi ini ditolak gitu kan. Nah, saya sangat menyayangkan bahwa di dalam kasasi itu kami mendapat surat dari Mahkamah Agung. Saya bersurat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu memberikan 2 lembar surat. Itu di situ terkait dengan historis dari berkas, pengiriman berkas, gitu kan. Nah, di pengiriman berkas itu, perkaranya Nikita itu diputus dalam waktu 1 hari. Gitu. Nah, bagaimana kemudian ya seorang sebuah kasus yang melibatkan dalam hal ini adalah adanya sebuah tuduhan yang cukup serius kaitannya dengan TPPU ini. TPPU kan tipikor sama, kerumitannya sama, makanya dia disebut sebagai kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, bagi hakim memutus itu dalam waktu 1 hari. Tanggal 12 ya, berkas baru sampai ke 12 Maret, berkas sampai ke Mahkamah Agung ke hakim, di situ keterangannya tanggal 13 putus. Nah, putusnya saya dapat informasi itu malam jam 8:30, tanggal 13 gitu. Maksudnya gini, Mahkamah Agung ini adalah ujung dari semua peradilan yang ada di Indonesia. Betul ya. Begitu banyak ratusan bahkan ribuan perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung gitu. Dalam tanda kutip kita masih belum menerima secara logika kasus TPPU bersamaan dengan ITE diputus dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari, betul. Nah, sehingga menurut kami ya, kami menyayangkan itu apa pertimbangannya di dalam putusan itu adalah sebuah masih terdapat kekhilafan, yang diberikan oleh hakim ya untuk menjatuhkan putusan kepada Nikita dalam konteks menolak permohonan kasasi. Artinya putusan ini kan balik ke PT kan, gitu, balik ke putusan 6 tahun gitu. Nah, kami berasumsi karena belum dapat putusannya, itu sekedar begini aja. Menimbang bahwa berdasarkan ini kami sepakat dan sependapat dengan pertimbangan pengadilan tinggi, oleh karenanya Mahkamah Agung menguatkan putusan itu dan menolak permohonan kasasi dari Nikita. Sesederhana itu mungkin ya, karena cepat waktunya. Pertimbangannya, karena itu sesuai atau apa bersamaan dengan waktu diputus perkara itu, gitu Bang. Nah, sehingga kami bilang, wah ini banyak banget ini yang khilaf ini. Masa kita memori kasasi kita tidak dipertimbangkan, gitu kan? Nah, soal bagaimana penerapan hukumnya ini tidak dipertimbangkan, gitu. Itu yang kami sayangkan sekali dengan apa namanya sikap dari hakim di
di Mahkamah Agung. Terlebih lagi ini hakim sama nih, ini perlu diketahui juga. Jadi hakimnya sama, ya Pak Susilo itu memutus perkara yang sama juga dengan kasusnya Ronald Tanur pada saat itu. Nah kalau itu kita lihat perjalanan berkasnya, perkara itu diputus yang punya Ronald Tanur itu perkara juga yang menghilangkan nyawa orang kan gitu. Itu lama waktunya Bang, kurang lebih 40 hari. Baru putus? Baru diputus. Artinya mereka benar-benar ya. Nah, kalau Niki 1 hari gitu. Tanggal 12 pendistribusian berkas ke ke hakim, mungkin Mahkamah Agung tanggal 13-nya diputus gitu. Nah, inilah sebuah kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya patut dipertanyakan secara hukum ya. Gitu. Artinya bahwa kita udah mendengar seperti apa kronologis yang disampaikan oleh Mas Edwin dan Bang Usman secara utuh dari mulai proses laporan itu sendiri sampai tahap sidang di pengadilan dan sampai putus di pengadilan. Begitu beratnya yang harus dihadapi oleh Niki. Tapi terakhir bahwa Niki kemarin ada bersurat kepada Presiden Prabowo. Dan bahwa saya juga melihat di medsos bahwa Niki sebagai pendukung Prabowo dulu, kan? Terus kemudian Niki sekarang bersurat ke Pak Prabowo, terkait apa surat itu, Mas Edwin? Kalau saya melihatnya ya hanya ingin meminta keadilan sih sebetulnya. Hanya minta keadilan. Hanya ingin meminta keadilan bahwa ya pun kalau dulu Niki adalah seorang yang dengan penuh lah mendukung Pak Prabowo saat itu, kan ikut berjuang lah, gitu. Betul. Bahwa ya saat ini ada satu ketidakadilan nih yang terjadi saat ini gitu, yang kita sama-sama lihat lah. Mungkin di kubu sebelah akan bilang bahwa ini sudah adil. Gitu. Tapi kalau mengikuti kronologisnya kita sama melihat sangat banyak kejanggalan. Poinnya itu, ini kejanggalan-kejanggalan ini tolong diperhatikan. Gitu. Jadi poinnya jangan sampai ada model-model begini lagi ke depannya nih, janggal-janggal seperti ini lagi gitu. Karena kalau janggal ya sudah, bahkan dari tahap penyidikan, ketika bersidang, kemudian pasal yang dikenakan bisa sampai all of sudden lah gitu. Sementara tidak pernah juga yang bersangkutan ditanyakan terkait pasal yang sedang didakwakan. Ya kan, saya aja yang bukan orang hukum, saya juga emang boleh gitu. Ya saya bukan orang hukum nih, saya cuma nanya aja emang boleh seperti itu gitu. Kalau memang boleh, oke lah gitu. Tapi kan ketika berjalan pun juga janggal lagi gitu. Bahkan ada beberapa bukti yang sama hakim tidak boleh diperlihatkan, padahal itu menunjukkan bahwa kalau dibilang orang sedang mengalami tekanan ketika melakukan komunikasi, harusnya dengan kalau mau acting yang bagus lah gitu, yang tertekan gitu, yang aduh, yang seperti orang stres dalam kondisi susah. Tapi ini tidak, tersenyum berbahagia, tidak ada masalah, I got no problem. Karena ya basic awalnya adalah kalau balik ke Niki mempercayainya ini adalah sebuah kesepakatan kerjasama. Apakah orang ini juga sama di awal berpikir bahwa ini adalah kerjasama, kemudian di tengah jalan bisa nih. Harapannya apa? Ya harapannya sebagai kakaknya Nikita, harapannya apa untuk dalam kasus ini? Poinnya di sini saya dan keluarga tetap berharap keadilan. Karena kalau kita bicara hukuman, kalau memang salah silahkan dihukum, silahkan. Tapi hukumlah dengan seadil-adilnya. Dan kemudian proses hukumannya itu pun sampai ke dalam tahap keputusannya sendiri, tolong dibuat dengan yang sebenar-benarnya gitu. Jangan belok sana belok sini, karena saya sendiri pun melihatnya belok sana belok sini ini. Jadi dari saya sebagai kakaknya Niki, abangnya, orang nanti bakal komplain bilang kakak, padahal saya laki-laki, baik saya abangnya, berharap agar keadilan ini ditegakkan sebaik-baiknya, agar bisa mendapatkan hasil yang memang ya sudah, tapi berdasarkan proses yang memang benar. Itu aja sih, saya nggak banyak-banyak. Bang Usman, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi harapan saya begini, ya soal putusan ini, saya berharap ya Mahkamah Agung dalam hal ini ketika nanti
kami mengajukan upaya hukum PK. Saya berharap Mahkamah Agung itu lebih adil atau lebih komprehensif untuk memeriksa perkara ini. Dilihat dari segi fakta, segi hukum itu banyak kejanggalan, ya. Sehingga Mahkamah Agung dalam hal ini bisa mengkoreksi semua itu untuk kemudian menjatuhkan putusan yang adil bagi orang yang mencari keadilan, ya. Jangan sampai kemudian timbul persepsi di masyarakat bahwa Mahkamah Agung atau lembaga peradilan kita itu tidak adil terhadap sebuah permasalahan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani gitu. Apalagi konteksnya dalam hal ini Undang-Undang TPPU. Ya. Tidak terbayangkan bahwa Nikita itu bisa diputus TPPU, tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana TPPU itu harus dijalankan, gitu. Nah itu menurut saya, Bang. Terima kasih. Oke, kita berdoa, mohon doanya dari masyarakat Indonesia agar Niki kuat menghadapi proses hukumnya ini, ya kan, semuanya, bahwa kita yakin bahwa masih ada keadilan untuk Niki ke depan. Insya Allah, amin. Perjalanan panjang perkara ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berjalan linear.